Andi, seorang TKI dari Lombok, baru pertama kali menginjakan kaki di bandara Eropa setelah menempuh perjalanan panjang dan berat ke Jerman. Wajah lelah dan dokumen seadanya membuat petugas bandara mencurigainya sebagai imigran ilegal atau bahkan bagian dari jaringan ekstremis. Ia dipisahkan, diinterogasi, dan hampir dideportasi. Hingga muncul seorang janda bule bernama Clara yang tanpa alasan jelas membelanya di depan semua orang. Namun, Clara ternyata bukan wanita biasa, ia menyimpan luka besar. Dan melihat sesuatu dalam diri Andi yang membuatnya melakukan hal yang bahkan keluarganya sendiri tak pahami. Hari itu dingin menusuk, salju masih menempel di ujung sepatu bekas yang aku pakai dari Lombok hingga ke bandara Frankfurt ini. Jaket lusuh yang kubeli dari toko barang bekas di Batam terasa tak cukup menahan gigil, tapi ini adalah hari yang sudah lama kuimpikan. Akhirnya, aku sampai juga di Eropa, tepatnya Jerman. Namaku Andi, anak kampung biasa, tak ada gelar, tak ada modal besar, tapi aku punya tekad dan doa ibu satu-satunya alasan aku berani menempuh perjalanan ini. Katanya, kalau mau kerja halal dan gaji besar, Eropa bisa jadi tempat mengadu nasib. Ya meskipun harus lewat jalur yang tak sepenuhnya resmi, semua berjalan lancar saat check-in di Jakarta, bahkan transit di Abu Dhabi pun tak ada masalah. Tapi, saat mendarat di Frankfurt, semuanya berubah, mulai dari tatapan petugas imigrasi, senyum sinis yang tak bisa disembunyikan, sampai pertanyaan demi pertanyaan yang terasa menusuk. Tujuanmu ke Jerman apa? Tanya petugas dengan logat Inggris Jerman yang kental. Turis, jalan-jalan. Dijawabku gugup. Sendirian. Tidak ada hotel. Tidak ada itinerary. Nada suaranya mulai meninggi. Aku mulai panik. Ku keluarkan selembar printout alamat restoran tempat aku dijanjikan kerja oleh temanku. Tapi saat dia melihat kertas itu, alisnya terangkat. Alamat ini bukan hotel, ini restoran. Kamu mau kerja ilegal, ya? Enggak saya. Saya cuma mau mampir. Belum sempat aku menjelaskan. Lebih banyak, 2 petugas lain datang. Mereka menggiringku ke ruang khusus. Aku diinterogasi, semua tasku diperiksa, paspor ditahan, lalu satu kalimat itu keluar dari mulut mereka, kami curiga kamu bukan turis biasa, kamu mungkin bagian dari jaringan migran gelap. Atau lebih buruk, aku tercengang, keringat dingin keluar. Aku dituduh macam-macam, bahkan sempat terdengar kata radikal dari salah satu petugas wanita yang membisikkan sesuatu ke koleganya, ya Allah, apa karena nama belakangku Muhammad? Apa karena jenggot tipis yang belum sempat kupangkas? Atau karena kulitku coklat dan mataku tampak lelah? Apa wajahku sudah cukup untuk membuatku jadi tertuduh? Ruang itu dingin, tapi dadaku panas. Aku ingin marah, tapi tak bisa. Aku ingin menangis, tapi gengsi. Kupeluk ransel kecilku sambil berdoa dalam hati, ya Allah, kalau ini ujian, tolong kirimkan aku jalan keluar. Jam demi jam berlalu, mereka bilang akan ada tim lanjutan yang memeriksa. Sambil menunggu, aku diminta menunggu di kursi pojok. Ruang interogasi, tak ada sinyal di HP. Tak ada siapapun yang tahu keadaanku, bahkan temanku di Jerman belum sempat kuhubungi. Aku mulai putus asa. Dan saat itulah pintu itu terbuka, seorang wanita parubaya masuk, rambutnya pirang keperakan. Wajahnya seperti elegan tapi hangat. Ia bicara dengan bahasa Jerman yang cepat, lalu menunjuk ke arahku. Aku tak paham sepenuhnya, tapi kata-katanya seperti, kalian salah orang. Dia bukan apa yang kalian kira. Petugas sempat membantah, tapi wanita itu dengan percaya diri mengeluarkan kartu identitas. Sepertinya dia orang penting, lalu ia menyebutkan nama, Clara Marsan. Namanya terasa asing, tapi suaranya terasa menyelamatkan. Petugas mulai tenang, lalu aku diminta keluar sebentar dari ruangan itu. Saat aku menunggu di luar, aku melihat wanita itu mengomel panjang di dalam. Entah apa yang ia katakan, tapi ekspresi wajahnya memperjuangkan sesuatu. Untukku,
Tak lama kemudian, salah satu petugas keluar dan berkata, "Silakan ikut ibu ini. Dia akan jadi penanggung jawab sementara atas kamu." Aku melongo. Penanggung jawab? Siapa wanita ini? Kenapa dia membelaku? Apa dia salah orang? Tapi tubuhku sudah terlalu lelah untuk menolak dan mungkin. Ini jawaban dari doaku barusan. Wanita itu menolak ke arahku dan tersenyum samar. "Come with me. You receive no." Untuk pertama kalinya sejak tiba di Eropa, aku merasa bernapas kembali. Tapi, siapa dia sebenarnya? Dan kenapa wajahku yang dituduh sebagai wajah seorang teroris bisa dipercaya begitu saja oleh seorang janda asing yang tak ku kenal? Aku belum tahu. Tapi aku akan cari tahu karena aku yakin semua ini bukan kebetulan. Kami keluar dari pintu belakang imigrasi, melewati lorong sepi yang berbeda dari jalur penumpang biasa. Hawa dingin langsung menyerang kulit saat pintu otomatis bandara terbuka, tapi anehnya, aku merasa lebih hangat dari sebelumnya bukan karena suhu, tapi karena aku tidak sendirian lagi. Wanita itu tidak banyak bicara. Ia melangkah mantap ke arah mobil hitam yang sudah menunggu di luar. Sopir membukakan pintu dan ia hanya menoleh sambil berkata pelan, "Masuklah, di sini lebih hangat." Daripada di sana, aku ragu, tapi kulihat wajahnya tak menyimpan ancaman. Malah ada sesuatu di balik tatapan matanya, campuran luka lama dan kepedulian yang tak biasa. Aku masuk ke dalam mobil, kursinya empuk, hangat, dan tercium aroma lavender. Jauh berbeda dari ruang interogasi bandara yang dingin dan berbau formalin. "Nama, kamu siapa?" tanyanya akhirnya saat mobil mulai bergerak. "Andi, Bu. Jangan panggil saya ibu, saya belum setua itu," jawabnya sambil tersenyum kecil. "Panggil saya Clara, aku hanya mengangguk kikuk. Seumur hidup, baru kali ini aku diajak ngobrol santai oleh Bolo. Kamu pasti bingung kenapa aku belah kamu," katanya. Aku tidak menjawab, tapi mataku jelas bertanya. Clara melanjutkan, "Aku pernah melihat hal seperti tadi di bandara yang sama. Bertahun lalu, seorang pria ditahan cuma karena warna kulit dan nama belakangnya. Dia bukan siapa-siapa, tapi tidak ada yang membela. Ia menatap keluar jendela, dan dia tidak seberuntung kamu." Aku tercekat. Entah kenapa, suara Clara terdengar seperti menyimpan duka yang dalam, seolah ia sedang bicara tentang seseorang yang sangat dekat. Mobil berhenti di sebuah bangunan tua bergaya klasik di tengah kota. Clara mengajakku turun. Rumahnya seperti villa tua bergaya Prancis dengan pagar besi hitam dan taman kecil penuh bunga. Ada tulisan kecil di pintu, "Marsan Stiftung Evermenschlichkeit," dalam bahasa Jerman, Yayasan Marsan untuk Kemanusiaan. Kami masuk di dalam lebih hangat lagi, dinding penuh lukisan. Ada rak buku tinggi dan piano di pojok ruangan, tapi rumah itu terasa sepi. Sangat sepi. Clara menawarkanku teh dan makanan kecil. Tanganku gemetar saat mengambil cangkir. Ia menatapku dengan tenang. "Aku tahu kamu takut, tapi kamu tidak salah. Bukan kamu yang harusnya minta maaf," katanya pelan. Aku hanya bisa mengangguk. "Siapa yang menyuruhmu ke sini?" "Ada keluarga. Teman, Bu." Clara, dia janji bantuin cari kerja di restoran, tapi saya belum sempat hubungi dia." Clara mengambil ponselku yang mati dan mencolokkannya ke charger. "Besok kamu boleh hubungi dia. Tapi malam ini istirahat dulu. Kamu tidur di kamar lantai 2. "Aman," aku tidak bisa berkata apa-apa, tenggorokanku tercekat. Sudah berapa malam aku tidur di lantai kapal, bandara, dan halte transit. Tiba-tiba, aku tidur di rumah seorang janda kaya yang bahkan tak mengenalku sepenuhnya dan membelaku tanpa diminta. Siapa dia sebenarnya? Malam itu, aku menatap langit-langit kamar yang begitu putih dan tenang, rasanya seperti mimpi. Tapi aku tahu, esok hari aku harus mencari tahu. Kenapa aku? Dan kenapa dia melakukan semua ini? Karena hidup tidak pernah memberi hadiah gratis, pasti ada alasan. Dan mungkin
Alasan itu bisa mengubah hidupku selamanya. Pagi itu, sinar matahari pertama di Jerman membangunkanku. Tapi bukan cahaya hangatnya yang membuatku terjaga, melainkan kenyataan bahwa aku baru saja diselamatkan oleh seorang wanita asing yang bahkan belum kutahu sepenuhnya siapa dia, Clara. Marsan, nama itu terus berputar di kepalaku sambil menyeduh teh yang diletakkan di meja samping tempat tidur. Yang entah sejak kapan ada di sana, aku menatap keluar jendela. Salju tipis mulai mencair. Dari lantai 2 rumahnya, aku bisa melihat jalanan kota kecil yang tenang. Tidak seperti suasana batinku, aku turun ke lantai bawah dan menemukan Clara sedang duduk di meja makan sambil membaca koran. Tatapannya tenang, tapi seperti menyimpan banyak cerita yang belum sempat dikeluarkan. Tidur nyenyak? Tanyanya sambil menoleh. Aku mengangguk, makasih banget. Clara, saya nggak tahu harus bilang apa. Dia hanya tersenyum. Kau tidak perlu bilang apa-apa. Kau cuma perlu hidup dengan baik. Itu sudah cukup. Aku duduk perlahan, masih canggung. Clara, maaf ya, tapi saya penasaran. Kenapa waktu itu Clara bisa tahu saya nggak bersalah? Padahal Clara bahkan belum kenal saya. Clara terdiam beberapa detik. Lalu, ia melipat korannya dengan rapi. Dengar, Andi. Kadang, manusia itu tidak perlu tahu segalanya untuk bertindak. Kadang, cukup dengan tahu apa yang dirasa benar, katanya pelan. Tapi, kalau kamu minta penjelasan, aku akan jujur, iya. Menghela napas, kemudian menatap langsung ke mataku. Kau mengingatkanku pada seseorang? Aku mengernyit. Siapa? Clara bangkit dan berjalan ke rak buku di dekat ruang tamu. Ia mengambil bingkai foto kecil, lalu meletakkannya di meja depanku. Itu foto seorang pria muda berkulit coklat, mengenakan jas, dengan senyum tipis. Di sebelahnya, Clara terlihat jauh lebih muda dan bahagia. Itu suami saya dulu, namanya Malik. Aku menahan napas. Dia bukan orang Jerman. Kami bertemu di Maroko, dia sangat baik, sangat hangat. Tapi karena warna kulit dan agamanya, dia selalu dicurigai. Di mana-mana, Clara menatap foto itu dengan mata yang mulai basah sampai suatu hari dia dihentikan. Di bandara, seperti kamu, mereka tidak percaya kalau dia warga negara Jerman yang sah. Dia dipaksa mengaku bawa dokumen palsu dan dipukul saat menolak. Aku terdiam, lidahku keluh. Dia meninggal beberapa hari kemudian, serangan jantung. Setelah seminggu penuh tekanan dan fitnah, tangannya gemetar saat meletakkan kembali bingkai itu. Sejak itu, aku bersumpah, kalau aku melihat seseorang yang dituduhannya karena wajahnya, kulitnya, atau namanya, aku tidak akan diam. Aku tidak bisa berkata apa-apa, hanya bisa menatap wanita itu yang barusan kukira sekadar penyelamat sesaat ternyata menyimpan luka dalam yang menjadi alasan keberaniannya. Clara tersenyum kecil waktu aku melihat kamu di ruang interogasi. Ekspresimu, ketakutanmu sangat mirip. Bahkan caramu duduk sambil memeluk tasmu, persis seperti Malik dulu. Aku menggigit bibir bawahku, dada ini rasanya sesak. Tidak ada orang asing yang pernah bilang hal sedalam itu padaku, apalagi bule Eropa. Aku tahu ini mungkin aneh buatmu, lanjut Clara, tapi kamu bisa tinggal di sini beberapa hari sampai urusan imigrasimu jelas. Aku punya yayasan kecil, bisa kukatakan pada mereka kalau kamu relawan dari Asia. Legal. Aku menatapnya, hampir tak percaya. Kenapa saya, Clara? Saya bukan siapa-siapa. Clara menatapku dalam-dalam, karena dunia terlalu sering mengabaikan orang yang bukan siapa-siapa, dan itu salah satu kesalahan paling besar yang bisa kita biarkan. Hening, hanya suara jam dinding tua yang terdengar berdetak perlahan. Hari itu, aku sadar. Kadang, kita bisa diselamatkan bukan oleh cinta, uang, atau koneksi, tapi oleh kenangan seseorang yang tak sempat membela orang yang mereka sayang. Dan sekarang, entah kenapa, aku jadi bagian dari kisah itu. Hari-hari berikutnya,
terasa seperti mimpi yang sulit dicerna. Aku, Andi, anak kampung dari Lombok, kini tidur di rumah seorang janda Eropa yang tinggal di bangunan tua bersejarah, minum teh dari cangkir keramik mahal, dan tiap pagi disapa oleh asisten rumah tangga yang bicara dalam bahasa Jerman halus. Clara sendiri tetap tenang, nyaris seperti tidak terjadi apa-apa beberapa hari lalu. Tapi aku tahu, di balik ketenangan itu, ada sejarah hidup yang berat. Setiap pagi, ia akan duduk di ruang baca, mendengarkan radio klasik, lalu bekerja di meja besar dengan laptopnya. Ternyata dia masih aktif menjalankan yayasan sosialnya, membantu imigran gelap, pencari suaka, dan minoritas muslim di Jerman. Yang membuatku makin bingung, Clara tidak pernah menanyakan apapun tentang masa laluku. Ia tidak pernah menuduh, tidak menginterogasi, hanya sesekali ia bertanya, "Kamu suka makanan ini? Atau perlu jaket tambahan?" Tapi pagi itu berbeda. Clara duduk di meja makan sambil membawa 2 amplop putih. Saat aku masuk, dia langsung menatapku dengan mata tajam, tapi bukan marah. "Andi, kamu sudah cukup istirahat. Sekarang waktunya kamu memutuskan sesuatu." Aku terdiam, amplop di tangannya seperti tanda sesuatu yang serius. "1 amplop ini berisi tiket pulang ke Indonesia. Kalau kamu masih ingin pulang, aku bisa bantu pastikan kamu kembali tanpa masalah." Aku menelan ludah. "Yang satu lagi," katanya sambil mengangkat amplop kedua, berisi formulir resmi dari yayasanku. "Kalau kamu mau, kamu bisa jadi bagian dari program relawan. Aku akan bantu legalisasimu di sini. Tapi itu artinya kamu harus kerja dan belajar dan ikut aturan." Aku menatap kedua amplop itu seperti menatap 2 jalan hidup yang sangat berbeda. Satu membawa pulang ke tanah air dengan segala luka dan rasa malu karena gagal. Satu lagi menjanjikan harapan, tapi penuh tantangan dan ketidakpastian. Aku menarik napas panjang. "Clara, kenapa percaya saya bisa kerja di sini? Saya cuma anak kampung, bahasa Jerman aja nggak bisa." Clara tertawa kecil. "Kau tahu, dulu Malik bahkan tidak bisa bahasa Inggris, tapi dia belajar bukan karena dia cerdas, tapi karena dia ingin bertahan." Ia menyandarkan tubuhnya ke kursi. "Kamu bukan anak kecil lagi, Andin. Dunia ini keras, tapi kalau kamu terus merasa kecil, dunia akan terus menekanmu. Aku tidak butuh kamu jadi sempurna. Aku hanya butuh kamu mau berjuang." Kalimat itu menamparku lembut, tidak menyakitkan, tapi membangunkan. Hari itu, aku memutuskan untuk mengambil amplop kedua, dan sejak hari itu pula, hidupku berubah perlahan. Aku mulai bekerja di dapur kecil yayasan, membantu membungkus makanan untuk para tunawisma. Clara mengajariku beberapa kata Jerman dasar, dan salah satu relawan lainnya, Lucas, pemuda Turki kelahiran Berlin, membantuku mengerti sistem hukum. Di sini, Clara kadang mengajakku ke pusat komunitas, memperkenalkan aku sebagai relawan baru dari Indonesia. Kadang mereka tertawa karena logatku aneh. Kadang mereka menyemangati. Tapi yang pasti, tidak ada lagi yang menatapku seperti di bandara itu. Tapi tentu, semuanya tidak semudah yang terlihat. Karena tak lama setelah aku mulai merasa aman seseorang dari masa laluku muncul kembali, seseorang yang membuatku harus memilih antara menyelamatkan diri atau menyelamatkan Clara. Aku pikir hidupku akan mulai tenang. Pekerjaan sebagai relawan membuatku merasa diharga. Clara pun memperlakukanku bukan sebagai tamu, tapi keluarga. Bahkan Lucas mulai memanggilku Mas Andi, dan kami sering tertawa di dapur sambil mencuri roti lebih dari jatah. Tapi hidup memang suka bercanda. Hari itu, Clara sedang ada pertemuan dengan donatur yayasan. Aku dan Lucas kebagian menyiapkan makanan di dapur umum seperti biasa. Saat istirahat, aku keluar sebentar ke minimarket terdekat untuk beli kopi sachet kesukaanku. Dan disitulah semuanya berubah. Dia berdiri tepat di depan mesin kasir, pria yang tidak akan pernah kulupakan wajahnya, wajah licik yang dulu menjanjikan visa kerja ke Jepang, tapi menipuku dan membuatku terdampar ke Jerman lewat jalur gelap. Jantungku langsung berdetak tak karuan.
Kakiku gemetar, dia juga menatapku, mungkin tidak percaya bahwa orang yang dulu dia tipu kini berdiri tegak di toko, tidak menjadi gelandangan seperti yang dia harapkan. Aku mencoba berbalik dan keluar diam-diam. Tapi suara tajam itu menyusulku, "Deh, Andi masih hidup, ya?" Kukira udah minta-minta di trotoar. Langkahku terhenti, tubuhku kaku. Aku bisa rasakan mata pelanggan lain ikut menoleh. "Wah, kamu sekarang ngemis di mana? Atau udah jadi anak emas bule ya?" Ucapnya sambil tertawa. Aku menahan diri, mencoba menjauh. Tapi dia melangkah mendekat. Wajahnya penuh ejekan. "Dengar, Din, kamu mungkin sekarang tinggal di rumah cewek tua kaya. Tapi kamu lupa ya, siapa yang punya fotokopi paspor dan tiket palsumu? Mau kuceploskan ke kantor imigrasi." Aku membeku. Dia benar. Waktu itu, semua dokumen perjalananku, meski palsu, dibuat lewat jalur Bahrul. Kalau dia melaporkanku, Clara bisa kena, yayasannya bisa diselidiki. Aku bisa dideportasi. Aku nggak akan ribet kok. Lanjutnya, asal kamu kasih aku 3.000 euro, atau kujual kamu ke kerja ilegalan. Banyak yang mau, lagian kamu udah biasa dibohongi, kan? Aku mengepalkan tangan, Bahrul hanya tertawa kecil. "Atau begini deh, ajak si janda kaya itu ketemu aku. Siapa tahu dia mau kerjasama. Duitnya kan banyak, jangan bawa-bawa dia." Teriakku. Akhirnya, semua orang di toko menoleh. Bahrul pun terlihat terkejut. Aku tidak peduli lagi. Nafasku berat. Tapi sebelum aku melakukan hal bodoh, dia sudah kabur keluar. Sambil melempar senyum menyeringai, hari itu, aku kembali ke rumah. Clara dengan tangan gemetar. Nafasku sesak, makanan tidak bisa kutelan. Lucas hanya melihat dari jauh, tahu bahwa aku sedang dilanda badai. Malamnya, Clara masuk ke ruang dapur dan duduk di hadapanku. "Andi, kamu ketemu siapa hari ini?" Tanyanya pelan. Aku menoleh kaget. "Kamu tahu? Lucas lihat kamu pulang kayak mayat hidup." Dia cerita. "Ada apa?" Aku menarik napas panjang. Semua ingin kusembunyikan, tapi aku tahu aku tidak bisa. Akhirnya, dengan berat hati, aku cerita semuanya. Tentang Bahrul, tentang visa palsu, tentang dokumen ilegal, dan tentang ancaman 3.000 euro atau Clara yang jadi target berikutnya. Clara terdiam. Lama lalu, tanpa kukira, dia bangkit, membuka lemari besi di ruang kerja, dan meletakkan sebuah berkas di hadapanku. "Kalau begitu," katanya, "kita lawan dia." Aku ternganga. "Maksudnya?" Clara tersenyum kecil. "Aku sudah tahu kamu pakai jalur ilegal, Andi. Tapi dari hari pertama, aku melihatmu, aku tahu kamu bukan penjahat. Dan yayasan ini berdiri untuk orang-orang sepertimu. Jadi, kalau dia ancam kamu, maka dia juga mengancam semua yang aku perjuangkan." Air mataku menetes, tak tahu harus berkata apa. "Tapi Andi," lanjut Clara, "ini artinya kamu harus siap. Kalau kita lawan dia, kamu nggak bisa lari lagi. Kita harus siapkan semua dokumen legalisasimu, dan mungkin kamu harus bersaksi." Aku menunduk. Di antara rasa takut dan rasa bersalah, perlahan ada api yang menyala di dadaku. "Saya siap," kataku akhirnya. Malam itu, hidupku tak lagi sama, karena sejak saat itu, aku bukan cuma buronan tak bernama, aku adalah seseorang yang akan melindungi orang yang pernah menyelamatkanku, apapun risikonya. Seminggu setelah pertemuanku dengan Bahrul, hidup berubah jadi seperti bayangan gelap yang terus mengikuti. Bahkan saat matahari bersinar, awalnya semua tampak normal. Aku tetap bekerja di yayasan, Clara tetap sibuk dengan kegiatan sosialnya, dan Lucas masih iseng memanggilku Mister Indo. Tapi lalu hal-hal aneh mulai terjadi. Pertama, akun email yayasan diretas, surat elektronik dari para donatur hilang. Beberapa transaksi keuangan dibekukan oleh bank karena adanya laporan aktivitas mencurigakan. Lalu, 2 hari kemudian, surat dari kantor imigrasi datang. Clara dipanggil untuk memberikan klarifikasi terkait tuduhan menyembunyikan imigran ilegal dan
Yang lebih mengerikan lagi, seseorang memotret rumah Clara dari kejauhan dan mengirimkan foto itu ke nomor ponselnya. Kalau masih nekat lindungi dia, rumah ini bisa berubah jadi abu. Clara menampakkan wajah tenang seperti biasa, tapi aku tahu hatinya mulai berguncang. Aku pun merasa bersalah luar biasa. Aku yang bawa semua ini ke hidupmu, Clara, kataku di malam yang dingin. Clara hanya menatap keluar jendela, lalu menjawab lirih, "Kau bukan membawa masalah, kau membawa kenyataan." Dan kenyataan memang selalu datang dengan risiko. Namun hari berikutnya, badai benar-benar datang saat Clara pergi ke kantor imigrasi untuk memenuhi panggilan. Aku tinggal di rumah bersama Lucas. Baru 2 jam berlalu, pintu depan rumah diketuk keras. Lucas yang membukanya, dan aku mendengar suara pria asing berlogat kasar. "Kami dari Dinas Migrasi, ada laporan penyelundupan manusia. Kami ingin bertanya pada salah satu penghuni." Lucas langsung pasang badan, mencoba tenang. Tapi sebelum sempat bicara, 2 pria itu masuk tanpa izin dan memeriksa rumah. Mereka memaksa melihat kamarku, bahkan mencoba membawa laptop Clara yang ada di meja kerja. Aku panik, bukan hanya karena takut ditangkap, tapi karena tahu ini bukan prosedur resmi. Semua ini bukan pemeriksaan hukum. Ini ancaman sistematis. Aku mengambil ponsel, langsung menelepon Clara. Tapi yang mengangkat justru suara pria. "Kalau ingin lihat dia lagi, datang sendiri ke alamat yang akan kami kirim." Lututku lemas. Jantungku rasanya berhenti berdetak. Clara diculik. Lucas panik, tapi kami tahu kami tidak bisa lapor ke polisi, belum ada bukti kuat. Dan kami tidak tahu siapa yang benar-benar bisa dipercaya. Beberapa menit kemudian, pesan masuk, lokasi dikirimkan. Sebuah gudang tua di pinggiran kota. Lucas menatapku, "Kalau kamu berangkat sendiri, itu perang. Tapi kalau kamu diam, Clara, mungkin gak selamat." Aku menatap wajahnya, lalu menjawab pelan, "Kita tidak bisa diam. Kami menyusun rencana cepat. Lucas akan menghubungi relawan dari komunitas migran untuk bantu jaga area sekitar gudang secara diam-diam. Aku akan masuk lebih dulu." Risiko ditangkap tinggi, tapi risiko kehilangan Clara tak terbayangkan. Sore itu, aku tiba di gudang. Tempatnya sepi, nyaris seperti bangunan terbengkalai. Tapi dari kaca pecah, aku bisa lihat Clara duduk di kursi dengan tangan terikat di belakangnya. Bahrul, dan di saat itulah semua jadi jelas. Bahrul tidak hanya menipuku, dia selama ini menjalankan jaringan pemalsuan dokumen, perdagangan manusia, dan pencucian uang. Yayasan Clara yang aktif menyuarakan kejahatan seperti itu menjadi ancaman lama sekali. "Andi, kukira kamu kabur," kata Bahrul dengan senyum jahat. Aku maju perlahan, "Lepaskan dia. Aku ikut maumu." Dia tertawa, "Aku gak butuh kamu, aku cuma ingin dia." Berhenti bicara di media soal kami. Dia terlalu cerewet. Clara melirikku, matanya tenang, seolah ingin berkata, "Jangan takut." Aku mengepalkan tangan, tapi sebelum aku sempat bergerak, suara klakson berbunyi keras di luar gudang. Bahrul terkejut. Seketika, pintu belakang dibuka dan beberapa orang masuk anggota komunitas relawan. Beberapa dengan kamera, beberapa lain dengan rekaman suara. Lucas berhasil, bukti penyerangan, penculikan, dan pengakuan Bahrul terekam. Bahrul mencoba kabur, tapi salah satu relawan menghadangnya. Aku segera membebaskan Clara. Polisi yang dipanggil oleh tim relawan tiba tak lama kemudian dan langsung menahan Bahrul serta 2 anak buahnya. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa seperti seseorang, bukan korban, bukan imigran. Gelap, tapi seseorang yang punya pilihan dan telah memilih untuk tidak lari. Setelah insiden di gudang tua itu, semua seperti bergerak cepat. Bahrul ditahan, komunitas imigran merayakan kemenangan kecil. Nama Clara muncul di berbagai media Jerman sebagai aktivis yang nyaris menjadi korban jaringan perdagangan manusia. Dan aku masuk berita dengan wajah diburamkan disebut sebagai relawan migran asal Asia yang berani mengungkap kebenaran. Tapi
yang terjadi di balik layar. Jauh lebih sunyi, Clara memilih diam dari media. Ia hanya memberikan satu konferensi pers, lalu kembali ke rumah, mengunci diri di ruang bacanya. Ia tidak marah, tidak menangis. Tapi aku bisa lihat, wanita setegar itu pun kehabisan tenaga. Aku ingin menemaninya, tapi entah kenapa ada jarak yang tak terlihat. Malam-malam panjang kulalui di taman belakang rumahnya, duduk sendiri sambil mengenang hari saat aku tidur di bandara, dituduh teroris, dan diselamatkan oleh tangan yang tak pernah ku kenal sebelumnya. Sampai suatu pagi, Clara memanggilku ke ruang makan. Di sana sudah ada 2 cangkir teh dan sebuah map besar berisi dokumen. Ini, katanya sambil menyerahkan map itu, semua berkas. Legalisasimu, visa kerja, surat izin tinggal sementara, dan aplikasi beasiswa bahasa Jerman yang aku daftarkan atas namamu. Aku tertegun, tak tahu harus bicara apa. Kamu tak lagi bersembunyi, Andi. Kamu bukan bayangan, katanya pelan. Kamu nyata. Aku menunduk, air mata sudah menggenang. Tapi sebelum aku bisa berkata apa-apa, Clara berdiri dan berkata, ada satu hal lagi. Ia masuk ke kamarnya, lalu keluar membawa kotak kecil berwarna biru tua. Saat ia membukanya, aku terdiam. Isinya bukan cincin, bukan kalung, tapi sepasang tiket pesawat ke Indonesia. Aku ingin ikut ke kampungmu, katanya tiba-tiba. Aku ingin tahu dari mana kamu berasal, ingin lihat tempat yang membentuk kamu jadi seperti sekarang. Aku nyaris tak percaya. Clara wanita Eropa yang tinggal di rumah kuno penuh sejarah, yang punya koneksi politik dan dana besar ingin menginjakan kaki di tanah tempat aku dulu hanya bisa makan singkong rebus dan tidur beratapkan ganteng bocor. Kenapa? Tanyaku. Lirih, Clara tersenyum, karena aku ingin tahu. Apakah orang tuamu akan mengizinkan aku berada di sampingmu bukan sebagai penyelamat, tapi sebagai pendamping? Dunia seperti berhenti sejenak, dadaku sesak. Ini bukan hanya tentang aku dan Clara. Ini tentang luka yang perlahan jadi harapan. Tentang perbedaan usia, budaya, bahasa, dan dunia yang sejak awal tak pernah percaya kami bisa bersama. Tapi di balik semua itu, ada satu hal yang tak pernah bohong, niat tulus, dan Clara telah membuktikan itu jauh sebelum aku siap membuka hati. Aku menggenggam tiket itu, menatap matanya, dan akhirnya, untuk pertama kalinya sejak aku terdampar di negeri ini, aku tersenyum lepas. Bukit di kampungku indah, Clara, tapi lebih indah kalau kamu yang ada di sampingku. 2 bulan kemudian, roda pesawat menyentuh landasan di Bandara Internasional Yogyakarta. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku tak lagi pulang dengan rasa malu, tak lagi jadi anak kampung yang gagal di negeri orang. Dan di sampingku, berjalan, pelan menuruni tangga pesawat, adalah wanita yang dulu hanya kuanggap mimpi. Clara dengan rambut keperakan dan blus putih longgar. Ia menatap kampung halamanku seolah itu tempat paling menenangkan di dunia. Di terminal kedatangan, ibu sudah berdiri, sambil mengelap pelipis dengan ujung kerudung. Kakakku menatap heran, sementara tetangga yang ikut menyambut menoleh satu sama lain, berbisik pelan, siapa itu? Bula, istri Andi, bukan? Jangan-jangan bosnya? Atau janda Eropa yang viral itu? Aku hanya menatap Clara sebentar, lalu menggenggam tangannya. Ibu, kataku lirih, ini Clara. Orang yang menyelamatkan aku waktu aku dituduh teroris di Jerman. Ibu terdiam, matanya menatap Clara dengan pandangan yang tak bisa ku terjemahkan, antara kagum, bingung, dan curiga. Tapi Clara hanya menunduk hormat, lalu menyapa dalam bahasa Indonesia yang masih terpatah-patah, saya senang bisa bertemu ibu. Tangis ibu pun pecah seketika. Ia peluk Clara erat, tak ada kata-kata, hanya pelukan hangat seorang ibu yang tahu bahwa anaknya tidak sendiri di negeri asing. Hari-hari berikutnya jadi semacam festival kecil di kampung. Warga berdatangan ingin melihat langsung janda bola yang bela TKI dari Indonesia. Clara jadi topik gosip warung kopi dan ibu-ibu.
PKK. Tapi di balik semua itu, mereka perlahan melihat Clara bukan bul sombong yang mau pamer. Ia ikut duduk lesehan, ia bantu masak di dapur, bahkan ikut gotong royong bersihin mushola. Puncaknya, saat ada acara syukuran kecil yang diadakan oleh keluarga, semua tetangga datang, dan di akhir acara, Pak Keute memberiku mikrofon. Aku berdiri, tangan dingin, jantung berdetak lebih keras dari biasanya. Dulu, ucapku, aku pernah ditipu agen dan hampir jadi gelandangan di negeri orang. Aku dituduh teroris hanya karena wajahku berbeda. Tapi ada satu orang yang lihat aku sebagai manusia. Dia bukan Indonesia, bukan Muslim, dan bukan keluargaku. Tapi dia berdiri di depan petugas di tengah dunia asing. Dan bilang dia tidak bersalah. Suara mulai bergetar. Ibu menatapku dari samping, menggenggam tangan Clara. Aku berdiri di sini sekarang bukan karena aku hebat, tapi karena ada orang yang percaya bahwa orang kecil pun pantas diberi kesempatan kedua. Aku menoleh pada Clara, matanya berkaca-kaca, dan jika nanti Tuhan izinkan, aku ingin menghabiskan sisa hidupku dengan orang yang telah menyelamatkanku, bukan sebagai tamu, bukan sebagai majikan, tapi sebagai pendamping hidup. Seluruh kampung hening, lalu tepuk tangan pecah, tangis, dan tawa bercampur. Beberapa ibu mengusap air mata, beberapa bapak tersenyum sambil menepuk bahuku. Ibu mengangguk pelan, "Kalau itu keputusanmu, nak." Ibu ridho. Clara menangis, dan hari itu, tanpa pesta mewah, tanpa gaun pengantin, tanpa undangan internasional aku, dan Clara diresmikan oleh langit dan bumi. Oleh hati yang percaya bahwa cinta tidak mengenal batas bahasa, usia, atau negara. Epilog dulu aku dituduh teroris. Sekarang aku dibela oleh cinta beberapa bulan. Setelah itu, kisah kami diangkat menjadi dokumenter oleh media Jerman. Tapi bukan itu yang penting, yang terpenting adalah Clara memutuskan menetap di Indonesia. Kami bangun rumah kecil tak jauh dari rumah ibu. Ia buka perpustakaan mini untuk anak-anak kampung. Aku jadi guru bahasa Jerman untuk pemuda desa yang bermimpi kerja ke luar negeri, tapi ingin tetap pulang. Clara mengubah hidupku. Tapi lebih dari itu, aku pun mengubah hidupnya karena kadang cinta yang tulus tidak perlu mewah, ia hanya perlu keberanian untuk berkata, "Aku percaya padamu," bahkan ketika dunia tak mau melihatmu.